Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan seperti biasa yang mau bantuin bayar cicilan laptop, bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu like dan juga komen aja agar videonya bisa upload lancar, nyaman. Yuk kita gaskan lagi dah. Shenlang lagi apoteosisnya. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Pada akhirnya kita diberitahukan kalau ternyata ras elf mereka bukan berasal dari alam semesta Agritian. Justru mereka adalah kaki tangan yang berasal dari alam semesta lain. Dan mereka juga bersatu dengan klan ataupun ras suci untuk dapat menguasai alam semesta Agritian ini. Sedangkan di sisi lainnya di klan surgawi ternyata para venerable mereka saat ini sedang berlatih. Tapi di sini mereka juga terlihat sungguh sangat kesal karena mereka tidak diizinkan untuk dapat memberikan sebuah perlawanan kepada ras suci itu. Yang tentunya hal itu membuat mereka sungguh sangat kesal. Karena memang inovasi yang telah dilakukan oleh klan suci ataupun ras suci, mereka telah melakukannya lebih dari 1 tahun. Dan itu juga membuat beberapa dunia telah jatuh ke tangan ras suci. Yang membuat para tetua dan juga para venerable mereka pun sungguh sangat kesal ketika mereka ingin melakukan sebuah perlawanan tapi tidak diizinkan oleh Patria Klan Surgawi. Namun di sini Patria Klan Surgawi mengatakan kepada para venerable untuk dapat menahan diri karena sesuai dengan perintah dan juga arahan dari murid dari seorang Saint untuk tidak melakukan sebuah penyerangan dulu sampai para Dozi siap. Dan itu tentunya membuat para venerable mereka merasa kalau itu terlalu lama karena sudah 1 tahun dan beberapa dunia telah jatuh ke tangan para ras suci. Di sini para venerable mereka pun sempat berpikir apakah mereka akan mencoba untuk dapat menyerang terlebih dahulu dan tarik kembali sebelum pada akhirnya mereka melakukan sebuah penyerangan total. Tapi di sini untuk Patria Klan Surgawi dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dan dia harus menunggu dulu dan coba untuk dapat kembali bertanya dengan murid dari Saint untuk dapat melihat apakah mereka diizinkan ataupun tidak. Karena orang tua ini dia pun takut jika dia salah langkah maka semua akan jadi kacau. Dan benar saja kini di wilayah rahasia yang dimiliki oleh klan surgawi ternyata murid Saint ini dia sedang berkultivasi. Dan di sini Master Xing Wei dia sedang melakukan sebuah teknik untuk mencoba mengendalikan alam semesta ini. Tapi ternyata metode yang dia lakukan walaupun terlihat sungguh sangat luar biasa, tapi sayangnya dia gagal untuk dapat melakukannya, yang membuat Patria Klan Surgawi dia pun datang mendekati dan bertanya ada apa. Dan untuk orang tua ini dia mengatakan kalau dia mencoba untuk dapat mengambil alih semesta ini, tapi sayangnya kemampuan dia tidak cukup untuk dapat melakukannya dan dia gagal. Dan dia juga mengatakan kalau sepertinya ada sebuah kekuatan lain yang mencoba untuk dapat menghalangi dirinya. Walaupun saat ini dirinya juga tahu kalau Saint mereka kondisinya semakin tidak baik-baik saja. Tapi ya sudahlah, di sini mau bagaimana lagi. Namun di sini untuk Patria Klan Surgawi, dia pun mengatakan kalau para venerable sudah tidak lagi tahan diri dan mereka semua ingin melakukan sebuah perlawanan kepada orang-orang yang berasal dari klan suci. Tapi hal itu pun langsung ditolak keras oleh murid Saint ini, di mana dia mengatakan kalau ini semua adalah hal yang tidak masuk akal karena kekuatan mereka tidak cukup untuk dapat melakukannya. Tapi di sini untuk Patria Klan Surgawi dia pun mengatakan sampai kapan mereka harus menunggukah sampai para Dozi kembali. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan ya tunggulah hingga para Dozi kembali. Dan untuk orang tua ini dia juga tahu mustahil bagi para Dozi juga untuk dapat kembali dalam waktu dekat, apalagi mereka hanya memiliki waktu terbatas walaupun mereka saat ini berlatih di tanah suci terlarang. Dan itu membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia memberikan dan juga meminta waktu selama 3 tahun. Bertahanlah selama 3 tahun sebelum pada akhirnya kita menyerang, ucap dari orang tua ini, yang membuat Patria Klan Surgawi dia pun memahami itu semua dan dia akan mengatakan ini semua kepada para venerable yang lainnya. Walaupun dia juga tahu dalam waktu 3 tahun tidak mungkin cukup bagi para Dozi untuk dapat berlatih menjadi lebih kuat. Tapi dia juga tahu hanya 3 tahunlah batas waktu yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak melakukan sebuah penyerangan kembali. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Luozen pada akhirnya dia pun bangun dari tidur panjangnya. Dan ketika dia bangun dari tidurnya dia pun melihat kalau saat ini ada Shun berbaring tepat di sebelahnya, yang membuat Luozen dia pun bertanya ada apa dengan Shun. Karena di sini Luozen dia merasakan kalau energi yang dimiliki oleh Shun semakin lemah. Namun di sini Luozen dia pun ternotis ketika dia bertanya kepada Shun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini Shun
Tiba-tiba aja dia pun bertanya kepada Lozhen, siapa? Siapa kau ini? Ucap dari Shun yang membuat Lozhen dia pun kaget ketika dia melihat Shun ternyata tidak kenal lagi dengan dirinya. Dan itu membuat Lozhen dia pun keluar dari dalam tempat pemurnian. Dan ketika dia keluar, dia pun langsung disambut oleh rekan-rekannya, yaitu Huang Tiangmin dan juga 2 orang Saint. Di sini Lozhen tanpa basa-basi, dia pun langsung bertanya kepada mereka semua tentang apa yang telah terjadi kepada Shun. Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian menempa jiwanya juga? Ucap dari Lozhen. Dan di sini untuk Pak Tua ini dia pun mengatakan, oh jadi maksudmu Shun itu roh pedangmu kah? Dan di sini Pak Tua ini dia pun memutar kembali rekaman video yang telah dia simpan selama beberapa hari, dan ternyata di sini terlihatlah kalau Shun sedang mencoba untuk dapat memurnikan diri. Dan untuk Pak Tua ini dia mengatakan kalau ada sesuatu di dalam tubuh dari Shun, di dalam jiwanya, yaitu adalah sebuah jarum jiwa, jarum yang telah ditempa oleh seorang master yang sangat amat luar biasa, master yang sangat kuat. Itu adalah jarum yang telah disusupkan oleh seorang pesaing, yaitu Mu Heiji. Dan itu bukanlah sebuah jarum biasa, karena ketika jarum itu diaktifkan maka itu akan membuat penggunanya mengikuti perintah dari pemiliknya. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Lozhen. Apalagi saat ini Sanjiu dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia sempat berpikir untuk dapat melenyapkan Shun, apakah tidak. Yang tentunya hal itu membuat Lozhen dia pun kesal. Tapi untuk Sanjiu dia pun mengatakan kepada Lozhen untuk tenang dulu. Lihatlah, dia masih ada kan, berarti kami tidak melenyapkannya. Ucap dari Sanjiu. Di sini Sanjiu dia pun mengatakan kalau Shun dia telah melakukan hal yang sangat amat luar biasa. Dia tersiksa selama jarum itu mulai aktif kembali, dan dirinya melakukan sebuah metode untuk dapat memurnikan jarum itu, dan itu membutuhkan waktu lebih dari 60.000 tahun karena memang waktu yang ada di balik pintu itu telah berjalan lebih cepat daripada yang biasanya. Dan waktu itu dia lakukan selama 60.000 tahun, dan itu berhasil membuat dirinya berhasil memurnikan jarum itu, walaupun memang bayarannya sangat amat mahal, menyiksa penggunanya. Tapi sekarang jarum itu telah berhasil dia murnikan, dan dia saat ini bebas kendali dari Saint Mu Heiji. Ucap dari Saint Jiyu yang membuat Lozhen dia pun benar-benar kesal ketika dia mendengar kalau ternyata Shun dia coba untuk dapat dikendalikan oleh orang lain. Tapi di sini untuk Saint Jiyu dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena saat ini jiwanya sudah baik-baik saja, walaupun memang ada sedikit pergolakan, tapi sudah dalam kondisi yang cukup stabil, dan saat ini mungkin aja ada sedikit gangguan di dalam ingatannya, tapi perlahan-lahan ingatannya juga akan kembali. Ucap dari Saint Jiyu. Tapi di sini tiba-tiba aja Lozhen dia pun dirangkum oleh Saint Jiang, di mana dia mengatakan, "Hei, bocah tengil, sekarang waktunya bagi kau untuk dapat mempraktekkan kemampuan barumu dan melihatkanlah, tunjukkanlah kepada mereka sejauh mana pengaruh dari penempaanmu." Ucap dari Saint Jiang yang membuat kini Lozhen ketika dia mencoba untuk dapat merasakan apa yang ada di dalam tubuhnya, dia pun tahu kalau tubuhnya kini memang semakin jauh lebih kuat, tubuhnya semakin apa ini? Karena memang saat ini Lozhen dia melihat kalau ternyata tubuhnya dilapisi oleh cahaya emas. Dan untuk Saint Jiang dia mengatakan kalau ini adalah sebuah bentuk perubahan dari kedewaan, dan ini adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa yang aku sebut sebagai concentric skin. Ucap dari Saint Jiang. Dan untuk Saint Jiang dia juga mengatakan kalau Lozhen dapat merubah armor yang dia gunakan sesuai dengan apa yang ingin dia gunakan, dan itu memiliki sebuah kemampuan pertahanan yang sangat amat luar biasa. Dan ketika Lozhen melakukannya di sini, tubuhnya pun bertransformasi, alias jubahnya bertransformasi. Dia pun dapat merubah bajunya sesuai dengan apa yang ingin dia gunakan. Dan untuk jubahnya ini bukanlah jubah biasa karena memiliki armor yang sangat amat kuat, dan hal itu pun dicoba ketika Saint Jiang meminta kepada Huang Tiangmin untuk mencoba menyerang Lozhen dengan semua kemampuan yang dia miliki. Dan benar saja kini Huang Tiangmin dia pun mencoba untuk dapat menyerang Lozhen dengan kemampuan edan yang dia miliki. Namun sayangnya serangan terkuat yang dimiliki oleh Huang Tiangmin ternyata nggak berguna di hadapan dari Lozhen. Setelah Lozhen dia mendapatkan armor baru miliknya, yang membuat Huang Tiangmin dia pun mengucapkan selamat kepada Lozhen. Dan untuk Saint Jiang dia mengatakan kalau saat ini dia cukup puas dengan apa yang telah dia ciptakan, tapi nyatanya ini semua masih tahapan awal dan belum bisa disebut sebagai harta kekacauan tingkat pertama. Jadi aku tambahkan sesuatu di dalam tubuhmu. Dengan hal itu pun tentunya membuat Lozhen dia pun bertanya apa lagi yang ada di dalam tubuhnya. Apa ya? Coba atau lambat kau akan tahu sendiri. Nanti cari tahu aja lah sendiri. Ucap dari Saint Jiang yang kini dia pun pergi begitu aja karena dia punya urusan lainnya pula. Dan setelah Saint Jiang pergi, di sini Saint Jiu dia pun mengatakan kepada Lozhen kalau saat ini dia telah mendapatkan sebuah pesan dari para venerable yang lainnya dan juga
patria klan surgawi kalau mengatakan kalau saat ini dinasti ataupun alam semesta Gridyan telah diserang oleh ras suci. Dan untuk Xing Wei, dia telah memberikan waktu kalian untuk dapat berlatih selama 3 tahun dan setelahnya kalian akan mulai bertempur. Ujar dari Sain Jiu yang membuat Luo Zhen gak percaya kalau ternyata hal besar perang besar telah dimulai. Ya, itu semua telah dimulai dan sekarang waktumu sangat amat tipis. Kau hanya punya waktu selama 3 tahun untuk dapat memperkuat tubuhmu bersama dengan rekan-rekanmu yang lainnya. Dan selanjutnya, setelah kau pergi dari tempat ini, kau harus pergi menuju tempat yang disebut sebagai Lembah Zhenhuan. Kau harus pergi bersama dengan 2 gadis yang berasal dari keluarga Han itu. Ucap dari Sain Jiu. Dan untuk Luo Zhen, dia pun mengikuti perintah dari Sain Jiu. Dan benar saja ketika dia keluar dari tempat ini, Luo Zhen dia pun pergi bersama dengan gadis-gadis dari keluarga Han, yaitu si gadis Pink. Dan untuk Luo Zhen di tempat itulah dia berlatih sebuah teknik, mencoba untuk dapat menguasai semua teknik yang bisa dia kuasai dan mengambil semua peninggalan Dao yang dimiliki oleh Sain Jiu yang ada di tempat itu. Walaupun memang banyak sekali resiko, tapi ya udah, dia menguasai semua yang bisa dia kuasai yang ada di tempat itu. Dan setelah setengah tahun, Luo Zhen pun memutuskan untuk pergi. Walaupun saat ini gadis ini sempat mengajak Luo Zhen untuk kembali ke domain dewa. Kalau ternyata gadis ini berasal dari domain dewa. Waduh. Dan untuk Luo Zhen, dia juga tahu kalau memang orang-orang yang berasal dari dunia kelas 2 naik ke domain dewa, mereka akan langsung lenyap. Tapi di sini untuk gadis ini dia juga mengatakan kalau bapaknya siap untuk dapat membantu Luo Zhen menahan diri. Tapi untuk Luo Zhen nggak mau dulu pergi ke domain dewa. Walaupun memang suatu hari nanti aku akan pergi ke domain dewa. Dan untuk Luo Zhen, dia pun kembali berpisah dengan gadis itu dan dia kini berlatih di kuil-kuil suci yang dimiliki oleh klan-klan yang ada di tanah suci terlarang ini. Mulai dari kekuatan penemuan tubuh, teknik fisik, dan juga mental dan jiwa serta yang lainnya. Dan setelah itu semua, Luo Zhen dia pun kembali berkumpul dengan rekan-rekannya yang lainnya. Dan di sini Luo Zhen dia akan berlatih bersama dengan rekan-rekannya di dalam sebuah lubang. Lubang yang akan dapat membuat mereka berlatih lebih cepat. Karena memang di dalam lubang itu aliran waktu berjalan hingga 80 kali lipat. Dan tentunya hal itu akan membuat lebih cepat mereka berkultivasi menjadi jauh lebih kuat. Semakin tinggi lubangnya, maka semakin tinggi pula waktu yang akan berputar. Dan benar saja, kini para Daozi mereka mulai berlatih di dalam lubang itu. Bahkan dalam waktu 1 bulan aja, Huang Tianmin dan juga si Chen Feng mereka telah mencapai ranah Divine Transformation. Dan tidak akan lama lagi mereka mencapai ranah Lord. Begitu juga dengan yang lainnya pula. Sedangkan untuk si siapa namanya? Gadis Luo Zhen yang ini, gue lupa namanya. Dia pergi ke dunia galaksi ungu untuk dapat melakukan sebuah pelatihan sendiri. Karena dia memang memiliki ruang spesial, yaitu dunia galaksi ungu. Sedangkan untuk Luo Zhen, dia sulit untuk dapat melakukan sebuah penerobosan karena memang dia tidak memiliki energi Yuan. Dia menggunakan energi kekacauan yang membuat Luo Zhen agak sedikit terlambat dibandingkan dengan yang lainnya dalam hal peningkatan level kultivasi. Namun karena di sini Luo Zhen tidak menyerap energi Yuan, tapi dia menyerap energi kehidupan, membuat di sini di dalam dunia dantiannya tumbuh dengan sangat pesat. Karena Luo Zhen dia merubah dunia ataupun energi kehidupan menjadi energi kekacauan hingga membuat dunia dantiannya bertumbuh dengan sangat pesat. Bahkan saat itulah terbangun sebuah sekte dan juga kerajaan baru. Bahkan di dalam pohon suci keduanya juga mulai tumbuh ulat sutra aneh. Dan di sini Luo Zhen dia juga ternotis ketika dia tiba-tiba aja merasakan ada sebuah benturan energi yang cukup kuat, dan itu adalah sebuah tanda dari seseorang yang telah menerobos ke ranah Lord. Dan ternyata orang pertama yang telah menembus ke ranah Lord adalah si Chen Feng ini. Dan dia merasa kalau dia akan jadi jauh lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada yang lainnya. Tapi nyatanya hal itu pun gagal ketika ada seseorang yang kembali melakukan sebuah penerobosan yang membentuk energi yang jauh lebih kuat. Dan ternyata itu adalah Huang Tianmin. Dan itu juga membuat para penduduk sekitar mereka pun menyadari kalau para orang-orang ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka tidak seperti orang-orang biasa yang berasal dari dunia kelas 2. Tapi ya walaupun berasal dari dunia kelas 2, tapi mereka sangat kuat. Sedangkan untuk Luo Zhen memang saat ini dia paling lambat dalam hal melakukan sebuah penerobosan. Tapi itu cukup untuk dapat membuat dirinya mengembangkan pohon suci yang ada di dalam tubuhnya. Dan untuk pohon suci biasanya hanya nyangkut di dalam dunia dantian. Tapi untuk pohon suci yang dimiliki oleh Luo Zhen berbeda. Dia menembus ke dalam dunia dantian miliknya dan mulai dapat menyerap energi kekacauan yang berasal dari tubuh Luo Zhen itu sendiri, yang akan membuat pohon sucinya akan berkembang jauh-jauh lebih cepat karena dia langsung menyerap energi kekacauan yang dimiliki oleh Luo Zhen. Dan itu akan membuat dunia dantiannya akan menjadi jauh lebih cepat berkembang, dan itu juga akan membuat sumber energi untuk Luo Zhen itu sendiri juga. Dan setelah 6 bulan kemudian, para Daozi mereka telah mencapai ke ranah Lord.
Tapi untuk Lozen belum. Dia masih belum melakukan sebuah penerobosan hingga membuat mereka semua agak sedikit pesimis. Biasanya Lozen yang semakin ataupun yang lebih cepat. Tapi nyatanya kali ini Lozen adalah yang tertinggal. Hingga 12 hari kemudian Lozen dia pun terus melakukan sebuah kultivasi untuk mengembangkan kultivasinya. Walaupun memang agak lebih lambat. Tapi di dalam dunia dantiannya di sini Lozen dia dapat melihat kalau perkembangan dari dunia dantiannya memang telah berkembang cukup cepat. Dan di ujung lautan dari dunia dantiannya juga mulai terlihat sebuah awan badai yang akan menjadi sebuah momentum untuk melakukan sebuah penerobosan. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, tiba-tiba aja badai itu pun terjadi dan letupan energi yang sangat kuat pun terjadi yang menandakan kalau Lozen akan melakukan sebuah penerobosan pula. Dan benturan itu pun sangat amat kuat. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Lozen telah mencapai ranah Lord akan kita bahas di part lanjutannya. Karena di part lanjutannya Lozen akan melakukan aksi di mana dia akan turun tangan dalam perang alam semesta. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.